Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ustazah yang soleh dan solehah? Berjumpa lagi dengan Ustazah Listi hari ini. Ya, anak-anak sekalian, kita akan kembali belajar tentang tematik. Sudah siap anak-anak ustazah semuanya? Yuk kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anak ustazah ada yang tahu nggak kalau bumi kita 71% itu terdiri atas air, yang dimana 97% airnya itu berupa air asin atau air laut, dan 3%-nya itu adalah air tawar. Dan dari 3% itu 2%-nya adalah es di kutub, sedangkan sisanya adalah air yang bisa kita gunakan itu berupa air danau, air sungai, dan air tanah. Nah, sedikit banget kan yang bisa kita gunakan anak ustazah. Dan yang pasti, air yang bisa kita gunakan itu adalah air bersih. Tapi, bagaimana kita mengetahui air bersih ya? Nah, simak yuk penjelasan berikut ini. Persyaratan air bersih. Yang pertama adalah syarat fisik. Apa saja syarat fisik itu? Air tidak keruh, tidak berwarna apapun, tidak berasa apapun, tidak berbau apapun, suhu antara 10-25 derajat Celcius, dan tidak meninggalkan endapan. Selanjutnya, syarat kimiawi. Syarat kimiawi terdiri dari 1. Tidak mengandung bahan kimia beracun. 2. Tidak mengandung kimia yang mengandung zat kimia yang berlebihan. 3. Cukup yodium. Dan pH atau derajat keasaman antara 6,5 sampai 9,2. Selanjutnya, syarat mikrobiologi. Nah, syarat mikrobiologi ini bahwa air tidak mengandung kuman-kuman penyakit, misalnya kuman disentri, tifus, kolera, dan lain-lain. Meskipun air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, tetapi kualitas dan ketersediaannya sangat dipengaruhi oleh peran manusia. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air? Yang pertama adalah faktor fisika. Faktor fisika yang pertama adalah kekeruhan. Kekeruhan pada air ini disebabkan oleh adanya bahan-bahan organik dan anorganik yang terkandung dalam air seperti lumpur dan limbah industri. Selanjutnya, temperatur atau suhu. Temperatur ini pada air sebaiknya sejuk atau tidak panas agar tidak terjadi pelarutan zat kimia pada saluran pipa yang dapat membahayakan kesehatan. Temperatur pada air dapat mempengaruhi secara langsung toksisitas atau banyaknya bahan kimia pencemar pertumbuhan mikroorganisme dan virus. Yang ketiga, zat padat terlarut. Muatan padatan terlarut merupakan seluruh kandungan partikel berupa bahan organik maupun anorganik yang terlarut dalam air. Bahan tersuspensi dan terlarut pada perairan alami tidak bersifat toksik, tetapi jika berlebihan dapat meningkatkan kekeruhan yang akan menghambat penetrasi cahaya masuk dalam air. Yang keempat, bau dan rasa. Organisme dalam air seperti alga atau ganggang dan senyawa-senyawa organik tertentu dapat menimbulkan bau dan rasa yang mempengaruhi kualitas air. Faktor yang kedua adalah faktor biologis. Nah, faktor biologis ini yaitu adanya bakteri atau mikroorganisme dalam air. Mikroorganisme dalam air permukaan umumnya tidak terdapat pada kebanyakan air tanah karena penyaringan oleh aquifer atau lapisan yang dapat menyimpan air dan mengalir dalam jumlah terbatas. Yang ketiga adalah faktor kimia. Faktor kimia antara lain satu yaitu pH atau derajat keasaman. pH yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat mempengaruhi faktor kualitas air. Pembatasan pH dilakukan karena akan mempengaruhi rasa, korosivitas air, dan efisiensi klorinasi. Yang kedua, kesadahan.
Kesadaran ahli yang tinggi ini juga turut menyumbang dan mempengaruhi kualitas air bersih. Penyebab kesadaran dalam air ini karena adanya kadar residu yang terlampau tinggi. Yang ketiga, senyawa kimia yang beracun. Senyawa kimia dalam air ini sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia. Contohnya misalnya unsur arsen dalam air yang dapat menyebabkan racun. Yang keempat, DO atau dissolved oxygen. DO merupakan jumlah oksigen yang terlarut dalam air yang berasal dari fotosintesis dan absorpsi atmosfer atau udara. Semakin banyak jumlah DO dalam air, maka secara otomatis kualitas air tersebut juga semakin baik. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan juga berkah. Mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak ustazah, salah hilap ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.